Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqmal dari Tadris Matematika 1B dengan narasumber saya yaitu Ustadz Muhsin sebagai Imam Mushola Al-Ijtihad Desa Balan, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Di sini saya dengan beliau ingin berdiskusi tentang ilmu pendidikan Islam di masa sekarang. Marilah kita buka acara kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada beliau dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah, atau bisa dengan bismillahi ngawiti ingsun ing berdiskusi arepan berdiskusi kelawan nyuwun rahmati Allah, sifati Allah ar-Rahmani kang maha welas asih sapa Allah ing alam dunya kanggo wong mukmin lan wong kafir kabeh. Tur sifati Allah ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalam akhirat kanggo wong mukmin baik. Itu menurut dunia pesantren, makna pesantrennya. Kenapa tadi dimulai dengan bismillah dan langsung pembukaan dengan bismillah? Apakah menyambung dengan diskusi dengan lafaz bismillah? Itulah hebatnya bismillah. Di semua kitab apa saja, di setiap acara apa saja, di setiap ilmu apa saja, semuanya pasti diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga diawali dengan bismillah ini diskusi kita diberkahi oleh Allah, Allahumma amin, dan menjadi jalan petunjuk bagi para orang-orang yang merindukan hidayah Allah, Allahumma amin. Silahkan kepada Saudara Iman. Pertanyaan yang pertama untuk beliau yaitu, hal apa saja yang mendesak dalam pendidikan Islam di masa sekarang? Silakan beliau untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang paling mendesak di masa sekarang yaitu adalah banyak hal yang mendesak yang dibutuhkan dalam materi pendidikan Islam zaman sekarang. Di antaranya yaitu satu, yaitu sekarang anak-anak atau masyarakat sudah kehilangan contoh panutan. Contoh panutannya siapa? Contoh panutannya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kok bisa begitu? Karena apa? Yang namanya Islam itu agamanya Allah. Sedangkan perintahnya Allah itu disampaikan wahyunya itu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad terus-menerus menyampaikan kepada para sahabat, kepada para tabi'in terus sampai para salafus saleh sampai sekarang. Dan untuk bisa memahami pelajaran dan mentaati perintah Allah, bertakwa kepada Allah, ya tidak bisa semata-mata hanya belajar melalui YouTube, Google, buku-buku, tidak bisa. Harus mempunyai sanad. Maksudnya sanad itu menyambung ilmunya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan menyambung ke tadi yaitu panutan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa
sekarang itu sudah pada hilang panutannya. Mulai dari panutan itulah asal muasal bobroknya, yaitu akhlak para generasi milenial. Contoh, karena panutannya yaitu yang sering dilihat di aplikasi, HP, televisi, atau lain, pasti otomatis kesehariannya juga yang disukai, yang dicintai, ya yang ada di aplikasi tersebut atau di televisi tersebut. Itulah aslinya bahaya. Maksudnya apa? Bahaya bobroknya mental generasi zaman sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Satu, hilangnya panutan. Yang kedua, yaitu terlalu mudahnya para generasi-generasi kita itu menyalahkan atau mengkafirkan sesama saudaranya sendiri, padahal itu adalah bahaya sekali. Bahaya sekali. Kok bisa bahaya? Bagaimana? Sebab atas dasar ilmu, atas dasar kembali kepada Al-Quran hadis, atas dasar kembali ke kota Mekah. Di kota Mekah itu tidak ada yang namanya tahlilan, di kota Mekah itu tidak ada yang namanya marhabanan. Astaghfirullahaladzim. Jangan terlalu mudah memvonis saudara-saudara kita itu sesat, itu sesat. Hati-hati. Sebab apa? Para salafus soleh atau para ulama-ulama zaman dahulu yang dari Hadramaut, yang dari Indonesia, yang bermukim di Makkah, contohnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau itu bukan ulama abal-abal, apalagi recek-recek yang dibilangnya sesat. Karena dari situlah menyambung titik balik yang tadi, yaitu melalui kegiatan-kegiatan maulid, melalui kegiatan-kegiatan marhabanan, itu semakin timbul rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semakin timbul rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena semakin rindu, semakin cinta. Maka apapun yang dia katakan, apapun yang dia perintahkan akan membekas di hati kita dan akan menjadi rasa semangat kita untuk mentaati perintah Allah. Allahumma amin. Semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang dirindukan oleh beliau. Amin. Allahumma amin. Silakan, Mas. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu materi apa saja yang biasanya Pak Ustadz sampaikan kepada anak didiknya? Dipersilahkan. Materi pendidikan apa saja yang disampaikan kepada anak murid didiknya. Di Mushola Al-Ijtihad, materi pendidikannya menganut kepada para salafus soleh. Contoh, setiap mau akan memulai ngaji itu ada namanya deres Nazam Aqidatul Awam, yang contohnya yaitu Abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali
al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi ila akhirih. Di antaranya yaitu Nadham Aqidatul Awam. Ada lagi namanya yaitu Tauhidul Jawen. Contohnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nyakseni ingsun lane kodakal ingsun kalawan ati ingsun ing setuhune kelakuan iku ora ana zat kang wajib disembah kalawan hak ing dalam wujude angin Allah ila akhirih. Dan yang lain-lain. Kenapa kau Pak Ustaz pakai materi yang dipakai oleh zaman dahulu, tidak memakai buku kurikulum sekarang? Contoh kurikulum Kemendikbud atau kurikulum apa? Silahkan, bagi mereka silahkan. Bagi saya sendiri, kenapa masih mengikuti para salafus soleh? Karena dari sisi sanad mereka itu langsung kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diragukan lagi. Dan disitulah ada barokah tersendiri dan ada nilai plus sendiri. Satu. Yang kedua, secara tidak langsung nadoman yang tadi tersebut dibacakan itu adalah doktrin kepada pemikiran mereka secara alam bawah sadar mereka. Contoh, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Bagi anak-anak kecil itu yang dirasa paling cuman bacaan abda'u bismillahirrahmanirrahim sambil seperti yang nyanyian, ada alunan musik. Tapi secara tidak langsung alunan nadam tersebut itu apa yang ada di isinya di nadam tersebut, apa yang disampaikan oleh penyusun nadam tersebut itu masuk ke alam bawah sadar mereka dan semoga menjadi tingkah laku perbuatan mereka. Allahumma amin. Amin. Satu. Yang kedua yaitu untuk mengurangi waktu bermain mereka dengan gadget. Apa gadget? Seperti handphone dan sebagainya. Contoh misalkan habis ngaji langsung pulang, otomatis di rumah mereka ngapain sih? Ya oke lah, ada yang belajar, tapi ada lagi kan yang rata-rata hampir 90% itu ya lari lagi ke game online, generasi miring, HP-nya yang dipiring-piringin, bukan generasi miring, otaknya yang miring sedikit. Nah, itu mengurangi bermain, waktu mereka bermain dengan ya yang kurang bagus seperti itu. Dan seterusnya. Silakan. Baik, selanjutnya ada pertanyaan ketiga, yaitu apakah buah hasil dari materi yang telah disampaikan kepada anak didiknya Pak Ustadz? Buah hasil dari materi yang disampaikan, buah hasilnya yaitu ya tadi, diantaranya satu, mendoktrin mereka secara tidak langsung dari alam bawah sadar mereka, yaitu mencintai para ulama-ulama zaman dahulu, salafus soleh, yang khususnya ahlu sunnah wal jamaah, dan seterusnya, yang sampai sanad ilmunya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Yang disampaikan oleh malaikat Jibril terus nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan timbul dari mereka anak-anak itu semoga rasa cinta mereka, kangen mereka, terus
sebagai panutan mereka timbul dari sanubari mereka yang kecil, supaya ya timbul rasa semangat mereka mentaati perintah Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Satu. Yang kedua yaitu cara pengajaran atau metode yang disampaikan melalui syair-syair, nadom-nadom, itu secara tidak langsung bisa masuk melalui alam bawah sadar anak-anak tersebut. Contohnya, tatkala dibacakan abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimida imil ihsani ila akhirih, itu tidak dalam pemikiran mereka, dalam suara mereka, dalam pendengaran mereka, itu yang didengar itu alunan sebuah kalimat abda'u bismillahirrahmanirrahim, dan dalam hati mereka, dalam pemikiran mereka ada yang mirip sebuah alunan melodi-melodi gimana seperti itu, dan akan menimbulkan suatu getaran-getaran dalam pemikiran alam bawah sadar mereka, mengaruh notasi aktif mereka, dan semoga membawa kepada pemikiran-pemikiran yang positif. Allahumma Amin. amin. Sebagaimana ngalap barokah, atau sebagaimana supaya anak-anak tersebut bisa semakin sayang, semakin cinta kepada para orang soleh, dan terus berlanjut kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan mereka. Allahumma Amin. amin. Itu hasil tujuan maksud dari pengajaran, sistem pengajaran yang disampaikan di Musola Al-Ijtihad. Sekian diskusi pada hari ini, semoga bermanfaat untuk yang melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.